Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Bincang Ramadan ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Tentu pada sore hari ini seperti biasa menemani puasa kita yang insya Allah bisa bermanfaat sambil menuntut ilmu dan bisa mendapatkan hikmah pada bincang kali ini yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama tamu yang istimewa, guru saya Ustadz Miftahus Surur. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sehat dan harus tetap semangat. Nah, puasanya juga ya? Harus dong. Harus. Masa bolong-bolong? Iya betul. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, apalagi buat sahabat Asifa di rumah, yaitu keluarga sebagai sekolah pertama bagi seorang anak. Tentunya mungkin Ustadz ya, banyak kita atau banyak orang yang berpendapat sekolah pertama anak tuh ya di PAUD gitu kan, atau di SD dari kelas 1. Nah, ini ternyata keluarga itu sebenarnya sebagai sekolah pertama bagi anak. Nah Ustadz, saya ingin tanya apa sih gitu kan, apa arti pendidikan sendiri dalam sebuah keluarga? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya Ustaz, terima kasih karena pada hari ini saya diizinkan ya. Masya Allah. Kita berbagi cerita berbincang-bincang kali ya, berbincang-bincang, berdiskusi terkait tema yang tadi. Nah, mengenai pertanyaan yang tadi Ustadz Fauzi sampaikan, yang pertama adalah kita melihat dari arti pendidikannya itu sendiri. Jadi keluarga, kalau dalam ilmu sosiologi itu kan keluarga merupakan salah satu dari lembaga sosial. Salah satu lembaga sosial di mana keluarga sebagai lembaga sosial yang pertama kali dan paling utama ketika seorang anak lahir di dunia ini, ya lembaga sosial yang pertama kali dia alami ya ada di keluarga tersebut. Maka dari keluarga inilah akan diberikan dan dikenalkan mengenai dasar-dasar bekal ya, dasar-dasar bekal yang nantinya dia butuhkan untuk terjun di dalam masyarakat. Pertama dia akan terjun di dalam keluarga dulu, dalam lingkup kecilnya. Kemudian nanti setelah dari keluarga itu dia akan terjun ke dalam lingkungan masyarakat, di mana lingkupnya lebih besar lagi. Kalau di dalam keluarga mungkin hanya terdiri dari ayah, kemudian ibu, mungkin kalau ada adik atau kakak, ataupun kalau masih ada nenek dan kakek mungkin di dalam satu rumah itu, di dalam satu keluarga itu. Nah, disitulah seorang anak pertama kali akan diberikan pembekalan dalam artian pendidikan yang nantinya akan berfungsi bagaimana dia nanti dalam proses interaksi, bagaimana dia nanti dalam proses sosialisasi, ngobrol di dalam masyarakat. Ketika dia bertemu dengan orang yang mungkin jabatannya lebih tinggi, itu dia harus bersikap seperti apa. Ketika dia nanti di masyarakat sudah bekerja, bagaimana cara bersikap kepada atasan, bagaimana bersikap kepada bawahan. Nah, di dalam keluarga inilah yang nantinya akan dididik dasar-dasar tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kalau menurut undang-undang sendiri, pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu disampaikan kurang lebih
seperti ini. Jadi bahwasanya pendidikan itu merupakan sebuah kegiatan yang direncanakan dalam mewujudkan sebuah proses pembelajaran di mana peserta didik nanti ditingkatkan baik dari segi kemampuannya dalam aspek spiritual, kemudian pengendalian diri, kemudian juga akhlak ya, kemudian juga akhlak mulia yang nantinya itu akan berwujud sebuah keterampilan bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, bagi bangsa dan bagi negara. Dan pendidikan itu sendiri di dalam sebuah keluarga ya memang sebuah kebutuhan pokok ya, memang sebuah kebutuhan pokok. Maka dari itu tidak hanya di PAUD, tidak hanya di SD, SMP dan lain sebagainya atau kuliah, tetapi justru pendidikan itu akan dimulai oleh seorang anak di dalam keluarganya itu sendiri. Baru nanti akan berkembang lebih jauh lagi, akan berkembang lebih kompleks lagi ketika dia sudah benar-benar terjun di dalam masyarakat seperti itu. Nah, buat sahabat Ashifa, luar biasa ya penjelasan dari Ustadz Surur, bahwa sebenarnya pendidikan itu dimulai dari keluarga. Karena kan keluarga itu yang mungkin anak itu setiap hari ketemu, sering berinteraksi, dan harusnya dari keluarga situlah memberikan pendidikan awal yang tujuannya untuk menyiapkan anak tersebut bisa berinteraksi di luar sana ya Ustadz ya. Jadi sangat penting bagi keluarga menyiapkan pendidikan anaknya supaya di luar sana mereka siap secara mental, secara ilmu juga. Nah Ustadz, kalau misalkan keluarga ini sebagai sekolah pertama bagi anak, berarti kan banyak juga nih di sekitar kita kayak seorang anak ini orang tuanya ini bekerja Ustadz, mungkin ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja. Kalau misalkan ayahnya kerja, ibunya masih ada kan masih bisa nih ya, masih bisa mengawasi ya kan dalam mendidik anak. Tapi kalau dua-duanya kerja, nah ini gimana Ustadz? Nah, memang dalam sekarang ini, masa-masa sekarang ini tidak semua orang tua itu bisa standby berada di dalam rumah ya, tidak bisa standby di dalam rumah. Maka dari itu khususnya dalam mendidik seorang anak dengan konsep pendidikan Islam itu pasti akan banyak sekali tantangan ya, akan banyak sekali menemui tantangan-tantangan yang akan dirasakan oleh para orang tua, apalagi yang mereka bekerja dua-duanya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita sebagai orang tua, walaupun kita bekerja, ya, memandang tantangan-tantangan tersebut, tantangan-tantangan ini dalam mendidik anak sebagai sarana kita, ya, sebagai sarana kita untuk lebih mengabdi beribadah kepada Allah, bahwasanya mendidik seorang anak itu tidak semudah kedipan mata, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tetapi memang harus perlu usaha yang keras dan maksimal, ya, usaha keras dan maksimal. Maka dari itu tantangan yang paling sering mungkin kalau menurut saya pribadi bisa dilihat dari dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini justru berasal dari orang tua itu sendiri, Tat. Jadi misalkan yang paling umum terjadi seperti ini. Ada
mungkin saya cerita sedikit Ya, ya, Tat. boleh. Dulu waktu saya ingin menikah, Ustaz sudah menikah? Belum Ustaz. Oh, iya. Mohon doanya. Berarti biar sekalian kita ngobrolnya Oh enak iya. ya. Betul, Ini betul. ilmu buat saya juga. Dulu waktu saya sebelum menikah itu kita ada penataran dulu, Tat. Ada penataran dulu di kantor KUA, di mana di penataran itu kita diberikan bahasa ininya wejangan kali ya, nasihat-nasihat dari pemateri bahwasanya yaitu terkait nanti tujuan pernikahan, goal orientasi dari pernikahan yang kita lakukan itu apa, bagaimana kita nanti setelah punya anak, planning kedepannya seperti apa. Jadi di situ dijelaskan. Maka tidak bisa sembarangan. Justru tantangan itu yang pertama berasal dari orang tua itu sendiri. Ketika orang tuanya ayah dan ibunya itu menikah hanya sekedar menikah saja, dari awal dia tidak tahu ini saya ngapain menikah, setelah menikah saya harus ngapain, ya. Itu belum ketika mereka sudah punya anak. Jadi banyak orang tua justru yang mereka kekurangan bahan karena itu tadi mereka tidak mempersiapkan pernikahan mereka dari awal. Maka menurut saya tadi penting itu ketika dua calon pengantin ingin melakukan pernikahan mungkin sangat perlu tadi mengikuti penataran tersebut supaya mereka wawasannya lebih terbuka, sehingga ketika mereka menikah kemudian sudah berada dalam satu rumah, apalagi sudah memiliki anak, mereka tidak kehabisan bahan apa yang akan mereka kerjakan setelah pernikahan tersebut. Itu yang pertama. Jadi tantangan yang pertama justru dari orang tua itu sendiri. Karena kekurangan bahan akhirnya mereka ya tidak bergerak sendiri-sendiri. Si ibu bergerak ke arah A, si ayah bergerak ke arah B, sehingga anak mereka tidak tahu ini harus mengikuti jalan yang mana, seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua dari anggota keluarga yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Ted, mungkin di dalam keluarga kan ada ayah, ibu, adik, kakak, mungkin yang masih tinggal sama kakek nenek, ya seperti itu. Nah, justru yang yang sering ditemui contoh kasusnya seperti ini. Misalkan seorang ibu melarang anaknya untuk tidak makan permen atau es krim. Nah, justru karena dilarang itu, akhirnya anak ngadu kan biasanya ke kakek atau neneknya. Kemudian diberilah kakek atau neneknya apa yang diminta oleh cucunya tersebut. Nah, yang jadi masalah kan ketika hal ini terus berlanjut sampai tertanam di dalam alam bawah sadar si anak bahwasanya orang tuanya terlalu membatasi, sehingga dia lebih akrab ke kakek neneknya, ya. Padahal yang dimaksud orang tuanya dia melarang memakan permen karena mungkin ya ada sesuatu hal ya yang menyebabkan itu tidak dibolehkan. Nah, itu tantangan yang pertama. Jadi anggota keluarganya antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain, antara ayah atau ibu, kakek neneknya itu berbeda ajarannya, seperti itu. Atau mungkin justru dari ayah ibunya sendiri. Ketika ayahnya menegur bermain tidak boleh lebih daripada jam 5 sore misalkan, mengadu ke ibunya, akhirnya sama ibunya dibolehkan, ya. Karena ayahnya mungkin bekerja kan, jadi ketika ada ayahnya dia taat, ya. Tapi ketika tidak ada ayahnya, hanya ibunya, dia berani bermain sampai larut malam atau sampai sore, seperti itu. Jadi yang pertama internal itu dari orang tuanya sendiri, yang kedua dari anggota keluarga yang lain, dan yang faktor eksternal berikutnya justru bisa lebih ekstrim lagi, Tat. Faktor eksternal yang pertama diantaranya adalah lingkungan masyarakat. Ya, lingkungan masyarakat. Kita tidak bisa memungkiri karena manusia dasarnya adalah sebagai makhluk sosial, pasti kita membutuhkan yang namanya interaksi, mengobrol dengan orang lain, pasti membutuhkan. Begitu pula anak.
tidak mungkin dia hanya bermain di dalam rumahnya sendiri dengan adiknya kah, dengan ayah atau ibunya kah. Pasti dia akan membutuhkan juga muncul keinginan untuk bermain dengan anak-anak yang ada di luar lingkungan rumahnya, seperti itu. Nah, maka tidak jarang misalkan seorang anak ya, tiba-tiba ibunya mendengar suatu kata-kata yang tidak pernah diajarkan di dalam keluarganya, misalkan kata-kata kebun binatang seperti itu ya. Padahal ayah ibunya tidak pernah mengajarkan demikian, tidak pernah mengucapkan di hadapannya ya. Tetapi dia kok bisa mengucapkan demikian. Nah, kemudian setelah ditelusuri ternyata dari teman sebayanya, di teman lingkungannya bermainnya. sendiri ya. Itu makanya dari lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, dari lingkungan sekolah ya. Dari lingkungan sekolah, maka penting bagi orang tua itu betul-betul memilih sebuah sekolah, memilih sebuah institusi pendidikan tidak secara sembarangan. Kalau perlu bisa sampai dikuliti tuh visi misinya apa, guru-gurunya seperti apa, kemudian track record sekolahnya seperti apa, pembiasaan yang dilakukan di sekolah tersebut seperti apa, apakah melakukan pembiasaan yang mengarah pada keislaman atau seperti apa. Jadi seperti itu, jangan sampai kita salah memilih karena melihat daftar yang diberikan brosur, wah murah nih, sekolah di sini aja padahal belum tahu visi misinya, belum pernah ngecek lingkungan sekolahnya seperti apa. Ya karena ya tidak menutup kemungkinan barangkali sekolah tersebut pernah melakukan atau pernah tersandung kasus-kasus kriminal mungkin ya, barangkali seperti itu. Maka dari itu orang tua harus benar-benar memastikan sekolahnya ini aman, sekolahnya ini kondusif untuk perkembangan anaknya. Kemudian yang berikutnya, faktor eksternal berikutnya, media massa, Tat. Ya, misalkan ini handphone ya, Tat. Kita sudah tidak heran lagi, hampir dipastikan anak minimalnya 2 jam pasti dia memegang handphone. Dan kita tahu sendiri, apalagi bagi orang tua yang bekerja, ya. Ketika handphone diberikan, maka dari situ banyak tayangan, banyak permainan, bahkan berita-berita yang mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Maka media massa ini tidak bisa dielakkan. Maka perlunya tadi kontrol dari orang tua, pembatasan jam memegang handphone lah ya. Yang paling sering di anak-anak kan handphone, seperti itu. Mungkin seperti itu tadi. Ya, Masya Allah banget ya penjelasan dari Ustadz barusan. Memang ketika orang tuanya bekerja dua-duanya, yang paling penting adalah kita tetap mengontrol, Ustadz ya. Tetap mengontrol, tetap melihat lingkungan anaknya, pergaulannya. Nah itu kan buat menjaga kita juga. Dan juga kita juga bisa berbicara nih sama keluarga sekitar. Mungkin kan kalau orang tuanya kerja dua-duanya biasanya dititipin sama kakek neneknya. Kita juga harus bekerja sama lah intinya sama kakeknya, sama neneknya, bahwa kita sama-sama mendidik anak. Kalau orang tuanya mendidik anaknya, kakek neneknya mendidik cucunya. Nah, berarti kan yang harus dipahami dalam sebuah keluarga itu kan sebuah peran dan tanggung jawab. Ya, betul. Nah, peran dan tanggung jawab yang seperti apa, Ustadz? Yang sebenarnya harus dimiliki orang tua. Kalau untuk peran sendiri ya, Tat. Peran orang tua khususnya ya. Peran orang tua umumnya adalah keluarga. Orang tua ya, dia sebagai guru, dia sebagai pengawas, dia sebagai teman, juga dia sebagai guru BK mungkin ya kalau di dalam sekolah ya. Yeah. Maksudnya di sini dia sebagai hakimnya gitu lah ya. Sebagai guru artinya orang tua semenjak sebelum lahir justru sebelum menikah
ya, dia harus mempersiapkan kurikulum pendidikan yang akan dilaksanakan keluarganya. Jadi step-step apa yang nanti akan dia laksanakan, tujuannya kemana keluarganya nanti akan dibawa, khususnya si anak ini mau dijadikan seperti apa, ya. Itu juga harus dipikirkan sebagai teman, dimana memang nanti pada saatnya usia anak ini kita tidak bisa lagi menentukan artinya memaksa pilihan dia, memaksa keputusan dia. Ada kalanya seperti itu. Jadi kita harus sebagai teman seperti itu, sebagai teman di mana ketika dia menceritakan permasalahannya, kita sebatas memberikan saran, kita sebatas memberikan masukan tanpa harus memaksa dia untuk mengikuti pilihan kita. Tapi dia menyadari bahwasanya ketika dia memilih A, maka ada konsekuensinya, seperti itu. Sebagai hakim, ya nanti ketika anak memang masih dalam tahapan anak-anak belum dewasa, kita harus mengawalinya. Kita harus membuat tata tertib. Ketika anak ini melanggar kesepakatan bersama, tata tertib tersebut, kita berlaku sebagai hakim yang memberikan dia reward atau punishment. Jadi seperti apa keputusannya, seperti itu. Karena dalam salah satu hadis, baik itu di Sahih Muslim maupun Bukhari, kalau dalam Sahih Muslim itu pada hadis nomor 4803 dari Abu Hurairah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya seorang anak yang dilahirkan di dunia ini tidak lain dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan aslinya, sucinya. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Kalau menurut pemahaman saya pribadi, ketika kita berkaca dari hadis tersebut, artinya memang benar dari awal si anak inilah yang akan orang tua inilah yang akan menentukan warna-warni dari anak tersebut. Apakah hanya akan dituliskan coretan-coretan tinta hitam, ataukah ada coretan warna-warni di dalam si anak tersebut, seperti itu tadi. Ya, Masya Allah ya. Jadi penting buat kita sebagai orang tua memahami peran dan tanggung jawab dalam mendidik seorang anak. Yang seperti Ustadz sampaikan tadi, begitu banyak yang perlu kita pelajarin, begitu banyak yang perlu kita pahamin, supaya kita tidak salah dalam mendidik anak. Karena kan anaknya juga sebagai investasi ya Ustadz ya. Jadi anak ini bisa menolong kita di akhirat dan bisa juga tidak menolong gitu, bahkan menyeret kita ke neraka. Nah ini sangat harus kita pelajari, hati-hati supaya anak kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, dan kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan yang intinya apa yang keluarga ataupun anak-anaknya nanti bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz nih. Ustadz kan sudah berkeluarga ya? Kalau saya belum nih. Alhamdulillah. Semoga cepat menyusul. Amin. Nah, kira-kira ada nggak? Mungkin Ustadz punya pengalaman atau punya metode cara, saran atau tips dalam mendidik anak yang baik, khususnya bagi mungkin orang tuanya yang bekerja. Justru saya akan mengutip nih dari seorang psikolog di sebuah rumah sakit di salah satu kota ya, di salah satu kota pokoknya. Beliau bernama Ibu Anastasia. Kalau menurut beliau salah satu tips yang bisa dipergunakan bagi orang tua yang dua-duanya bekerja adalah, yang pertama, hadirkan sosok figur pengganti, ibu maupun ayah,
sementara ya. Jadi figur sementara pengganti ayah atau ibu selama orang tuanya bekerja. Jadi si anak tetap memiliki figuritas, tidak kehilangan arah, dan dia tidak akan mencari sosok-sosok figur dari luar keluarganya ya. Maka dari itu mungkin dihadirkanlah seorang pengasuh anak yang itu dia pengasuhnya memang berkompeten dan memang care ya, memang benar care terhadap anak-anak. Jadi jangan sampai salah pilih pengasuh. Supaya apa tadi? Supaya tadi si anak masih memperoleh figuritas sosok ayah maupun ibu di dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, boleh bekerja mungkin ya, boleh bekerja dua-duanya, tetapi jangan sampai porsi pekerjaannya mengurangi kelekatan emosional antara anak dan orang tua. Maka dari itu perlu diluangkanlah waktu, mungkin beberapa hari dalam satu pekan itu untuk family time ya. Jadi benar-benar full dikualitaskan waktu tersebut, bukan hanya kuantitasnya tetapi kualitasnya juga perlu diperhatikan. Benar-benar. Kemudian berikutnya adalah perhatikan kebutuhan si anak ya. Ketika orang tua suatu waktu menyempatkan mengobrol, perhatikan kebutuhannya. Mungkin kan biasanya ibu atau ayah punya insting tersendiri gitu ya, Ted. Insting tersendiri, oh si anak ini kayaknya membutuhkan ini. Jadi jangan sampai mengabaikan kebutuhan tersebut. Mentang-mentang kita sudah memberikan kebutuhan material, baik itu uang ataupun yang lain, kita mengabaikan kebutuhan emosionalnya. Mungkin itu justru yang diperlukan anak-anak kita. Mungkin dia tidak memerlukan uang, tidak memerlukan handphone, tidak memerlukan apapun. Dia hanya perlu dipeluk dengan hangat, dibelai punggung dan rambutnya, dicium keningnya, didengarkan dan disimak segala keluh kesahnya. Mungkin si anak hanya butuh itu. Mungkin itu beberapa tips ya, yang dapat kita jadikan salah satu alternatif lah bagi orang tua yang bekerja di luar sana. Masya Allah, sahabat Asyifa, telah kita dengarkan ilmu dari Ustadz Surur. Nah Ustadz, mungkin sedikit motivasi buat teman-teman di rumah terkait materi Ustadz yang sampaikan tadi. Mungkin bisa kedepannya menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Ustadz, silahkan. Siap. Mungkin sedikit ya Ted, saya hanya akan mengutip kata-kata dari Tan Malaka. Jadi bahwasanya tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Mungkin cukup itu aja. Masya Allah. Katanya singkat tapi sangat padat sekali. Baik pemirsa, sahabat Asyifa, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustadz telah hadir di acara Bincang Ramadan kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu, banyak manfaat yang kita dapatkan pada kali ini. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, jangan lupa nonton acara ini lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.